Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nuwasil darsana qira'atu kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Al-Jalil Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wasalna ila al-hadith al-thani. Aqra' thumma taqra'una min ba'di. Wa an ummil mu'minina Ummu Abdillahi Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul ka'bati fa idza kanu bibayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaghzu menyerang jayshul ka'bati, jayshu al-ka'bata. Tadi bacanya al-ka'bati, salah, al-ka'bata ya. Yang benar al-ka'bata. Yaghzu jayshun al-ka'bata. Yaghzu artinya ghaza, yaghzu apa? Menyerang atau memerangi. Jayshun suatu pasukan, kelompok orang bersenjata ya. Jayshun yang lebih daripada 100 orang. Kalau di bawah 100 namanya sariyah atau brigade. Jayshun pasukan, al-Ka'bata menyerang Ka'bah. Jadi nanti ada suatu pasukan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, ketika mereka pasukan ini bergerak dan sampai di daerah namanya Baida minal ardi, dari suatu bumi ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka semua dihancurkan. Yukhsafu, khasafa, yakhsifu. Yukhsafu apa? Yukhsafu ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam tanah atau apa namanya? Di apa? Ditenggelamkan ke dalam bumi gitu aja dah. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dari awal sampai akhir semuanya, daerah itu semua ditenggelamkan. Daerah yang ada di Baida itu semua nanti ditenggelamkan ke dalam bumi, orang-orangnya, bangunannya dan seterusnya, semua kayak gempa. Kalau gempa kemudian setelah itu masuk ke dalam gitu loh. Qalat, maka berkata atau qultu berkata Aisyah radhiyallahu, saya berkata Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kaifa bagaimana yukhsafu ditenggelamkan ke dalam bumi, bi awwalihim wa akhirihim semuanya awal dan akhir dari ujung ke ujung.
Wa fihim aswaquhum, padahal di antara itu ada aswaquhum, ada orang-orang yang di pasar yang tidak termasuk pasukan. Mereka juga ikut tenggelam ke dalam bumi. Bagaimana itu terjadi seperti itu? Wa man laisa minhum, dan orang-orang yang tidak termasuk pasukan tersebut. Maka Aisyah bertanya, "Ya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana yang dihukum seluruhnya? Padahal yang salah adalah jaisyun, pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Tentu ini salah besar atau dosa besar. Ada pasukan kok berani-berani menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, seperti yang dilakukan oleh siapa dulu sebelum Nabi lahir, ada, yaitu siapa? Raja Abrohah dari Yaman, yang ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ditenggelamkan ke dalam tanah, akan tetapi diapain? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ini kisah Abrohah menyerang Ka'bah kemudian dihancurkan oleh Allah dengan cara Allah menurunkan atau mengirim yaitu burung yang membawa kerikil-kerikil dari neraka jahanam. Mereka akhirnya disiksa oleh Allah di muka bumi, mati semuanya di atas bumi. Tapi nanti, dan ini belum kejadian, mungkin di akhir zaman atau apa nanti, ini belum kejadian. Nanti ada pasukan yang berusaha menyerang Ka'bah. Di tengah jalan di Baida, mereka dihancurkan, dimasukkan ke dalam tanah semuanya. Dan yang dimasukkan ke dalam tanah itu tidak hanya pasukan, pokoknya yang di sekitar situ orangnya nggak bersalah, akhirnya juga kena juga masuk di situ. Maka Aisyah bertanya seperti itu, bagaimana ya Rasulullah, ada orang-orang yang nggak terlibat dalam pasukan, dia ada di situ, ada di pasar-pasar, ada di keperluan-keperluan lain, tapi tempatnya di situ. Nah, akhirnya mereka kena. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirim, semuanya dari ujung ke ujung di saat tersebut nanti akan ditenggelamkan ke dalam tanah. Setelah itu mereka mati, summa yub'atsuna, kemudian kelak mereka dibangkitkan dari kubur atau pada hari kiamat nanti, ala niyatihim, berdasarkan niatnya masing-masing. Yang niatnya ingin menghancurkan Ka'bah nanti dibangkitkan dalam keadaan terhina, wajahnya hitam dan seterusnya. Akan tetapi mereka yang beribadah di situ dan juga kena azab lagi beribadah, mungkin itu adalah orang Islam, ya, dia nggak terlibat dalam pasukan itu, orang soleh gitu. Kemudian dia ternyata juga tenggelam juga. Nanti ketika dibangkitkan ya juga ala niyatihim, dia akan niatnya baik ya akan baik juga. Kayak seperti kalau terjadi gempa di suatu daerah, ya, atau terjadi gunung meletus dan seterusnya. Kalau misalkan ternyata itu sebenarnya azab, ya, tapi ternyata di situ juga banyak orang-orang soleh, ternyata juga ikut meninggal dunia. Maka bagaimana? Ya memang di dunia mereka sama-sama mati, tapi statusnya beda. Satunya meninggal dalam keadaan melakukan maksiat, satunya dalam keadaan ada di masjid sholat atau di rumahnya lagi sholat. Nah, satunya meninggal dunia su'ul khotimah, satunya adalah mereka syahid, mereka tertimpa bangunan, ya, orang tertimpa bangunan. Nabi mengatakan bahwasanya sahibul hadam syahidun, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan dan dia tidak ada niatan buruk, tidak melakukan maksiat, orang mukmin, ya, maka dia mendapatkan musibah seperti itu, maka derajatnya syahid. Syahid akhirat, ya, syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Syahid itu ada 3, syahid dunia akhirat, syahid akhirat, dan syahid dunia saja. Ya, kalau orang menuntut ilmu kemudian dia meninggal dunia, syahid akhirat.
orang yang pergi ke medan jihad membela Allah dan Rasulnya dari musuh-musuh yang ingin memadamkan Islam, dan dia meninggal di pertempuran, namanya syahid dunia dan akhirat. Orang munafik yang ikut perang tapi sebenarnya dia membela musuh ya, tapi dia ada di barisan orang Islam, dia syahid, tapi syahidnya syahid dunia saja, akhirat enggak syahid. Sangit. Jadi seperti itu, itulah niat. Jadi sama seperti misalkan ada kapal tenggelam, di situ sebenarnya orang banyak maksiat dan Allah murka atas orang-orang, kebanyakan orang di situ, tapi di situ sebenarnya ada orang yang baik. Maka nanti tenggelamnya, status tenggelamnya itu beda-beda, beda-beda statusnya. Ada yang syahid, ada yang sangit. Ada yang syahid, ada yang sangit, ya gitu. Begitu juga ketika dibangkitkan itu ada yang dalam keadaan mulia, ada yang dalam keadaan tidak mulia, tergantung pada niatnya masing-masing ketika pada saat terjadi musibah tadi, ya, pada kondisi dia melakukan apa, niatnya ingin berbuat apa. Nah ini yang akan menjadi tolak ukurnya. Bukan itu kan diadab pasti, di akhirat juga diadab, enggak mesti. Karena apa? Ketika adab di dunia itu turun, itu tidak pandang bulu, dia mau yang bermaksiat atau enggak bermaksiat, dia orang Islam atau bukan Islam, itu semua kena. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian azab yang tidak hanya mengenai orang yang zalim saja, tapi yang zalim dan yang enggak zalim semua kena. Nah gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari murka Allah dan menjaga dari azabnya Allah dan dimasukkan dalam rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.